waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir untuk sama-sama mengkaji, mentadaburi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Ali Isra ayat ke-18. Nah, cuman sebelum saya memulai kajian ini mungkin saya agak sedikit menguatkan daripada perkataan Ustadz Abdul Hamid sebelumnya. Jadi diusahakan kita ini ngaji jangan masuk kuping kanan keluar kuping kanan gitu, artinya nggak masuk sama sekali ya. Caranya yang pertama ketika ngaji kita jangan sampai ngobrol, ya kan? Kenapa Bu? Karena kalau kita ngobrol itu kita banyak rugi. Yang pertama kita rugi diri kita sendiri, ya kan? Kita rugi diri kita sendiri, kenapa? Ya karena kita nggak dapat manfaat atau nggak dapat keberkahan, itu yang pertama. Yang kedua kita ngerugiin orang. Maksudnya gimana ngerugiin orang? Ya orang kan ngelihat jadi agak keganggu, wah ini orang malah ngobrol. Kalau tuh orang hatinya bersih, kalau kotor kan gitu. Yang ketiga itu juga sebenarnya ngerugiin orang yang ngomong, dalam hati capek. Sebut jujur ya, kalau saya nih kalau lagi ngajar terus ada yang ngomong itu kayaknya ngomong capek gitu, capek. Makanya wajar kalau misalnya ibu lihat di masjid itu kalau ada kiai ceramah terus bocah itu ngoceh, malah itu. Kalau saya maklum itu, kenapa? Capek. Kita ceramah suara keras atau orang pada ngobrol nggak merhatiin wudu, capek. Dan itu sangat berpengaruh. Maka nggak ada salahnya jika pada kesempatan kali ini kita hadirkan hati kita hadirkan telinga kita untuk fokus mendengar daripada kajian tafsir Al-Qur'anul Karim kita pada kesempatan kali ini. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Man kana barang siapa yuridu yang ingin al-ajilah disegerakan, ajalna maka kami akan menyegerakan lahu baginya, maksudnya segerakan urusan dunianya, maka kami akan menyegerakan ajalna lahu baginya fiha dalam urusannya itu tadi dunia, ma terhadap apa yaitu sesuatu nasa yang kami kehendaki, liman nuridu terhadap bagi orang yang kami kehendaki, summa ja'alna dan kemudian kami menjadikan lahu bagi mereka itu tadi yang minta disegerakan urusannya masalah dunia, jahannam yaitu jahannam, yaslaha dan dia masuk ke dalamnya,
madmuman, sebagai orang yang tercela, madhuron, dan sebagai orang yang terusir. Di dalam ayat ini Sesarawi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita ini manusia, Allah kan itu menjadikan kita ini sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai yang ngurusin bumi gitu, yang ngurusin bumi yaitu di buminya Allah. Nah, sebelum Allah turunin kita ke dunia, Allah udah banyak tuh persiapkan sama kita. Pertama, Allah persiapkan yaitu bahan-bahan makumat, yaitu bahan-bahan kita buat hidup. Ada bahan yang istilahnya langsung dipakai, ada bahan yang memang perlu diolah. Kalau bahan yang tinggal kita nikmatin, tinggal kita pakai, ada udara, ada matahari, ada bulan, ya kan, itu bahan tinggal dipakai. Ada juga bahan yang memang perlu diolah, yaitu bumi, yang dimana dari bumi tadi kita bisa bercocok tanam, kan begitu. Nah, yang jelas Allah udah berikan tuh semuanya. Dan juga setelah Allah berikan semuanya, maka menurut orang-orang ahli fikir, dia mengatakan bahwa peradaban manusia dan kemajuannya itu kan yang digapai di dunia ini adalah hasil interaksi antara manusia dengan keperluan hidupnya. Makanya kita dari waktu ke waktu selalu ada kemajuan teknologi. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu memiliki yang namanya nafsu, keinginan. Makanya kalau misalnya malaikat dijadikan khalifah, itu nggak bakal cocok. Kenapa? Malaikat nggak punya kepengen. Ya hidupnya begitu statis kayak robot. Kalau Allah bilang sujud, udah nggak bakal macam-macam lagi tuh. Tapi yang namanya manusia dikasih nafsu sama Allah, sehingga dari nafsu tadi terjadilah yang namanya peradaban, kemajuan. Kalau zaman dulu kita kan kalau misalnya pengen ada perlu sama saudara di kampung, kita cuma bisa kirim surat, itu pun lama berminggu-minggu. Ada maju lagi, ada telegram, bisa lebih cepat tuh daripada surat, ya kan, teman hitungannya per kata mahal kan gitu. Nah terus berkembang lagi, lebih maju lagi, ada pager dulu, baru-baru tuh pager, ngirim pesan lebih cepat secara digital, itu generasi pertama digital. Nah setelah itu ada yang lebih mudah lagi, bukan cuman istilahnya ini, ada handphone, mulai ada tuh, ada SMS. Nah ternyata ada yang lebih murah lagi dari SMS, ternyata ada WA, ada BB dulu kan. Yang jelas dari segi komunikasi aja kita udah banyak perkembangan, berubah gitu peradaban. Oleh karena apa? Karena setiap orang punya keinginan, pengen lebih baik di cara berpikir, dan itulah terjadi namanya peradaban manusia. Dan juga yang namanya manusia kenapa bisa berkembang, yang kenapa manusia itu bisa istilahnya maju, ya karena patokan yang digunakan oleh manusia yang ditetapkan oleh Allah yaitu hukum alam, atau kalau dalam bahasa kita umat Islam namanya sunnatullah, atau juga pembelian rububiyah. Maksudnya sunnatullah itu apa? Ya sunnatullah itu sebab akibat. Ya misalnya nih, kalau kita lapar ya makan kan gitu, kalau kita haus ya minum, kalau kita pengen maju ya belajar, pengen mengetahui satu permasalahan yang dalami permasalahan tadi. Kalau misalnya itu yang terjadi bisa. Dan ini berlaku bukan cuma buat orang beriman, buat orang kafir juga berlaku. Ketika orang kafir menjalani hukum sebab akibat dan dia konsen dalam masalah itu, maka dia pemenangnya itu maka dia pemenangnya. Kenapa? Karena kan banyak yang kita ketahui penemu listrik siapa, ya kan, penemu teknologi ini dan itu siapa, kebanyakan orang-orang kafir. Ya karena apa? Karena mereka yang menekuni daripada hukum alam ini, sehingga mereka yang menang dalam hal ini, mereka yang mendapatkan begitu. Kayak HP, penemu HP siapa? Ya paling nggak jauh orang kafir gitu. Artinya kalau dalam masalah dunia dikasih. Dan juga di sini di ayat ini kan, man kana yuridul ajalna, barang siapa yang pengen disegerakan, yaitu balasan di dunia, ajalna, makanya kami akan segerakan. Maksudnya segerakan di sini ketika kita beramal cuman sebatas pengen dibalas di dunia. Jadi yang maksud disegerakan itu
Dia nggak berharap balasan di akhirat, yang penting apa di dunia. Contoh kayak kita misalnya ngaji atau misalnya ngaji nih, pengen sekedar kita dihargain orang, pengen sekedar kita bisa kenal banyak orang. Itu kan harapan itu artinya apa? Kita pengen dapetin tuh manfaat ngaji, yaitu dikenal orang, dihargain orang, dimuliakan orang. Begitu juga misalnya kita sodakoh jadi orang yang dermawan, pengen dibilang hebat, pengen dibilang dermawan dan sebagainya. Kalau misalnya itu harapan kita, kita masuk kategori orang apa? Orang yang pengen menyegerakan balasan dari Allah. Allah segerain, dimulain tuh orang di dunia, karena dia apa? Dermawan, dihargain, kan gitu. Dia Allah kasih. Dan juga apa? Tapi apa itu di dunia. Tapi kalau di dalam ayat ini Allah katakan summa ja'alna, kemudian kami menjadikan lahu baginya orang yang beramal enggak ikhlas tadi jahannam, yaitu neraka jahannam. Yaslaha, dan dia masuk ke dalamnya madmuman, sebagai orang yang terjela, madhuran, dan sebagai orang yang terusir gitu. Jadi dalam hal ini hati-hati yang namanya niat. Ketika kita ngaji, awali niat dengan karena Allah Ta'ala, begitu. Dan begitu juga kayak di sini kan, orang-orang kafir sama. Orang-orang kafir kenapa sukses? Ya karena memang mereka apa? Pengen disegerakan. Ya mereka bekerja maksimal. Allah kasih kalau dalam masalah dunia. Artinya kaya miskin itu enggak jadi penentu, begitu. Enggak jadi penentu bahwa dia ini diridhoi Allah apa enggak. Begitu, Bu. Dan juga kalau misalnya masalah kisah kita nih niatnya bukan karena Allah, fal akhirah, maka akhirat kita itu laisat fil bal. Karena apa? Karena kalau orang udah mikir akhirat nih, mikir dunia aja nih, dagang buat apa supaya bisa istilahnya banyak duit, ya kan, ngumpul apa kerja supaya bisa kebeli rumah. Kalau misalnya kita fokus masalah dunia aja, maka kalau kata Sa'rawi, fal akhiratu laisat fi bali, maka pasti itu di otaknya itu enggak ada, di pikirannya itu enggak ada yang namanya akhirat. Itu dunia aja, karena di pikiran ada dunia, dan itu pasti di pikiran itu enggak ada akhirat. Maka yang terjadi apa yang terjadi ya dia punya saldo. Kalau kata Sa'rawi, wajada rasiduhu sifran, maka dia yang mendapatkan dia punya saldo itu nol. Di hadapan Allah nggak ada sama sekali, la nasiba lahu fiha, dan dia nggak memiliki bagian nanti di akhirat. Kalau misalnya kita beramal itu hanya sebatas apa? Sebatas karena dunia. Sedangkan kan saya sudah pernah katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya ternyata ya kita diciptakan buat beribadah. Tapi kan yang jadi pertanyaan, kita bingung lah bagaimana kita beribadah, kan kita juga harus ada nyari duitnya, kan begitu. Sementara perintah Allah untuk beribadah. Yang perlu ibu ketahui, bahwa yang namanya nyari duit bisa bernilai ibadah, bahwa yang namanya dagang itu bisa bernilai ibadah. Niatnya apa? Harus karena Allah. Seperti begini, kayak kita kan Bu pengen sholat perlu tenaga Bu ya, perlu tenaga, perlu pakaian. Maka niatin ibu nyari duit, gue nyari duit lah, gue dagang lah supaya apa? Bisa beli mukena, bisa makan buat tambah tenaga, beribadah. Kalau niat ibu itu seperti itu, maka nyari duitnya ibu itu termasuk kategori ibadah. Jangan salah niat, begitu. Itu masuk kategori ibadah. Maka kalau misalnya kita salah udah kacau, gitu. Kayak misalnya saya juga nih mau 1 jam. Saya juga ketika menyampaikan ini istilah kajian itu kan diuji juga. Ini niat saya apa? Apakah karena pengen dapat duit atau bagaimana? Kalau oke, saya nggak ngarapin duit, maka kemungkinan yang kedua apa? Pengen berharap dihormatin sama orang misalnya. Kalau misalnya saya sekedar pengen mendapatkan kehormatan dari orang, saya Ustadz jangan sekedar mendapatkan kehormatan dari orang, dapat dikasih sama Allah. Cuman apa? Ya cuman kalau niat sebatas dihormatin orang di dunia doang, di akhirat nol. Pahabaan mansuro, pahala itu seperti debu yang berterbangan. Udah debu ampar-amparan lagi, udah nggak ada yang bisa ditimbang di hadapan Allah.
Maka kalau misalnya saya Ustadz Ujang salah niat sedikit udah bablas sama saya, maka saya juga berharap kepada para ibu, berharap doain saya maupun Ustadz Ujang ketika menyampaikan ini, mudah-mudahan saya punya hati ikhlas dalam menyampaikan. Gak ada yang saya harapkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bu, yang namanya ikhlas itu kan susah, nggak mudah loh. Contoh, ibu nih udah berbuat baik, misalnya sama keluarga, sama saudara, sama suami, sama siapapun. Oke, ibu bisa ikhlas, nggak berharap dipuji, kan begitu? Bisa tuh ibu, gua mah nggak perlu dipuji lah. Tahu-tahu apa? Kita malah udah berbuat baik dimaki-maki, disalahin. Kita dipuji sih kita kuat nih, nggak nahan diri untuk nggak dipuji, nggak masalah. Tapi kita nggak bisa tahan untuk apa? Nggak bisa tahan kalau kita diremehin. Kita nggak bisa tahan kalau kita direndahin, kan begitu? Baik direndahin suami, kita udah maksimal, misalnya nih taat sama suami, direndahin sama suami, belum tentu kita kuat itu. Diuji dengan keikhlasan itu. Begitu juga kita udah mati-matian taat sama mertua, diremehin sama mertua. Begitu juga orang tua sama, gitu ada mati-matian berbakti sama orang tua, ternyata apa? Di hadapan orang tua seolah-olah nggak ada nilai. Maka ketika itu ujian ikhlas itu datang Bu, yaitu apa? Ujian kita riak enggak? Kadang-kadang kan kita diremehin. Jadi selama ini ngendain gue, emang lu nggak ngeliat nih kalau dalam rumah tangga, misalnya suami, gue udah mati-matian bantu lu nyari duit, tapi lu nggak ngargain gue sama sekali misalnya. Disebutin kebaikan kita tuh di hadapan suami, itu kan ria tuh, yang akhirnya menjadikan angus apa yang udah kita lakukan kebaikan. Begitu juga di hadapan mertua, apalagi yang kadang-kadang mungkin sering terjadi antara ibu nih, biasanya mungkin dengan mertua, kita direndahin, dihinain, sampai akhirnya kita ngungkit-ngungkit dah kebaikan. Bu, kalau ibu dulu nggak saya ini bagaimana Bu, mati Bu misalnya, kan begitu. Akhirnya kita ungkit-ungkit, dan itulah ujian daripada keikhlasan berat tuh, gitu yang terkadang terjadi. Nah lantas bagaimana kalau misalnya ujian itu udah begitu, apakah kita harus ungkit-ungkit? Ya udah, tinggal kita terima dan kita berdoa aja sama Allah, hasbunallah, kan gitu, hasbi Allah, cukup Allah aja yang ngebales, kan begitu. Walaupun misalnya kita ngerasa pada akhirnya apa, ngerasa kayaknya sendiri, ngerasa sedih karena kebaikan kita nggak dianggap, ya udah, jangan pernah ngerasa bahwa Allah sedang nyudutin kita, bahwa Allah sedang ngerendahin kita. Kenapa Bu? Karena tolak ukur kaya, miskin, susah, senang nggak jadi tolak ukur. Allah senang apa lagi benci sama kita nggak jadi tolak ukur Bu. Kalau misalnya ibu dibikin susah, ibu jangan berpikir kalau Allah lagi marah, ya kan begitu. Kalau ibu lagi kaya, jangan berpikir Allah juga lagi senang. Buktinya di ayat ini apa? Kalau Allah kita minta dibikin kaya sama Allah. Kalau kita pengen minta nih balasan dari amal, dikasih sama Allah. Misalnya sholat duha bisa bikin rezeki lancar. Emang bener itu. Kalau misalnya ini sholat duha ataupun amal ibadah, ibu minta doa untuk kelancaran, dikasih Bu. Kenapa? Orang duha itu balasannya bisa surga kok, yang istilahnya lebih besar dari dunia. Maka sekedar dunia dikasih sama Allah, cuman kan dunia doang. Karena di akhirat dia nggak berharap keikhlasan, dikasih. Cuma nanti dia di akhirat udah nggak ada sama sekali, begitu. Dan di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang berharap akhirat, sa'a, dan dia berusaha, laha, untuk akhirat tadi, sa'yaha, dan dengan usahanya yang sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman, faulaika, maka baginya itu, kana sa'yuhum, maka baginya usahanya itu maskuron, pasti dibalas. Nah ini di dalam ayat ini saya selalu mengatakan, kalau kita merenungi uslub daripada Al-Quran atau gaya Al-Quran itu sering kita menemui biasanya Al-Quran itu membuat bandingan. Jadi kalau sebelumnya kan apa, waman arada, kalau sebelumnya itu apa, barang siapa, waman kana yuridul ajilah, barang siapa yang pengen dapat disegerakan di dunia, itu yang pertama. Kalau ini bandingannya, waman aradal akhirah, barang siapa yang berharap pahala di akhirat, gitu. Wasa, dia berusaha,
Sa'a itu kan sama kata sa'i. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Jadi bukan cuma jalan, ada larinya, ada usahanya. Maka di sini sa'a di sini maksudnya berusaha maksimal gitu. Beramal itu harus karena Allah. Maka apa? Maka dia termasuk orang yang beriman, faulaika, maka baginya dari usahanya tadi itu maskuran. Allah itu bersyukur. Nah, jadi Allah senang gitu sama orang yang dia beramal, dia itu berharap karena Allah ketika ngajinya karena Allah, ketika berbakti sama suami, berbaktinya karena Allah, nggak ada macam-macam. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi di sini Allah dikatakan maskuran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kulla numiddu haula'i, kepada masing-masing, haula'i kepada masing-masing itu numiddu kami bantu. Kalau kata Allah, siapa? Haula'i wa haula'i, yaitu golongan ini dan golongan ini. Min a'ta'i rabbik, yaitu daripada pemberian Tuhan kamu. Wa makana ata'u, dan tidaklah bantuan Tuhan kamu itu mahzuran, terhalang. Maksudnya gini Bu, tadi kan ada dua golongan tuh, orang yang berharap dunia, ya kan, berharap pahalanya apa, balasannya disegerakan dunia. Ada orang yang berharap balasannya nanti di akhirat. Nah kalau kata Allah, kulla masing-masing, numiddu kami bantu siapa? Haula'i wa haula'i, golongan pertama, golongan yang kedua. Jadi orang yang berharap balasan dunia dibantu sama Allah, orang yang berharap balasan akhirat pasti Allah bantu. Begitu. Kenapa? Dan tidaklah namanya pemberian Allah Tuhan kamu itu apa? Terhalang. Jadi namanya kalau urusan dunia Bu, sekali lagi, urusan dunia kebagian semuanya. Baik dia orang kafir maupun orang muslim, baik dia orang yang taat maupun orang yang durhaka, kebagian. Kenapa? Ya karena mereka semua kan udah Allah undang ke dunia, Allah hadirkan dia ke dunia, maka Allah tanggung apa? Allah tanggung rezekinya, semuanya dikasih. Jadi nggak ada alasan misalnya lantas karena dia kafir dia nggak dikasih. Justru yang kita tahu banyak orang-orang Cina justru malah kaya, ya kan? Dan malah kebanyakan orang-orang Islam malah susah misalnya. Kalau masalah dunia Allah kasih semuanya, Allah bantu. Cuman ketika nanti di akhirat itu nggak ada alasan sama sekali. Nah kayak misalkan jadi pertanyaan, nah sekarang jadi pertanyaan bagaimana nih, ada orang Kristen tapi baiknya bukan main, dermawan, ya kan, udah gitu sama orang nggak pelit, ramah, ya kan. Nah ini bagaimana kalau misalnya ini, apakah dia masuk surga, apakah dibalas sama Allah? Sementara ada orang misalnya orang muslim, ya sekedar muslim, pelit iya kan gitu, rada judes iya. Nah ini gimana? Apakah tetap orang muslim masuk ke Islam sementara orang kafir yang baik tadi apa masuk ke neraka? Sementara orang yang baik tadi masuk neraka. Nah sekarang begini logikanya Bu. Kalau misalnya nih, ini ada sekolah. Nah di sekolah ini kan ada saya, ada ini ada satu sekolah. Saya murid sekolah A, sementara Ustadz Ujang bukan murid, dia ini orang luar, nggak sekolah. Tapi biar kata nggak sekolah pinter nih Ustadz, pinter Ustadz Ujang. Saya biar kata sekolah bodoh misalnya. Nah sekarang pantas nggak, walaupun Ustadz Ujang pinter, dia dapat ijazah, pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa? Karena dia nggak pernah masuk ke sekolah, gitu. Walaupun saya bodoh, misalnya, terus saya ujian misalnya lulus, tetap yang pantas dapat ijazah tuh saya. Biar kata Ustadz Ujang pinternya bagaimanapun, kalau misalnya nggak masuk sekolah, yang nggak bakal dapat ijazah lah. Dan dolim lah kepala sekolahnya kalau ngasih Ustadz Ujang ijazah. Nah begitu juga Allah. Ketika ada orang Kristen misalnya, dia baik, ya kan, sama orang, murah senyum, amalnya banyak, wah pokoknya berbuat sosial bagus. Tetap aja nanti di hadapan Allah apa? Pahalanya itu seperti apa? Seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Makanya sekali lagi Bu ya, yang menentukan besar kecilnya pahala kita itu niat. Jadi jangan dikira kalau misalnya
perbuatan kita kecil kalau niatnya perbuatan kita besar kalau niatnya salah angus. Tapi kalau misalnya perbuatan kita kecil tapi niatnya karena Allah itu besar, sebagaimana di dalam tafsir ini bahwa dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, man bana, barang siapa yang membangun lillah buat Allah itu masjidan, masjid, walau kami hasil kotoh, walaupun dia membangun masjid sebesar sangkar keburung kotoh, kalau kata Nabi, banallah, maka Allah akan membangunkan lahu baginya baitan fil jannah, apa, rumah di surga. Artinya walaupun misalnya usaha kita kecil, tapi karena niat kita bagus, itu akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi jangan sampai salah niat. Datang ibu kemari niatnya apa? Kalau niat awalnya udah bagus, udah kesononya nggak bakal macam-macam, nggak bakal istilahnya ngobrol lah, nggak bakal macam-macam. Nah kalau misalnya niatnya pengen bener denger petunjuk Allah, pengen bener kenal sama Allah, pengen bener dapet ridha Allah, khusyuk dengerin, ya kan gitu, udah nggak akan macam-macam. Kalau misalnya ibu niatnya bagus, insya Allah apapun ibu yang lakukan walaupun perbuatan itu kecil, itu akan bernilai besar di hadapan Allah. Dan juga sebaliknya, walaupun misalnya ibu nih perbuatan ibu banyak bangun masjid misalnya kan, masjid misal gede, tetap aja kalau niatnya sekedar pengen dihormatin, dikasih penghormatan sama manusia, cuman tetap di hadapan Allah nol juga, ketika di akhirat nggak dapat apa-apa gitu. Mungkin insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah lanjutan kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Iril mengenai penjelasan ayat 18 dalam surat Al-Isra, di mana tadi kita sudah mendengarkan bahwa ketika seseorang itu menginginkan disegerakan tentang kehidupannya dunia, maka Allah akan menyegerakannya. Namun di akhirat nanti dia tidak punya apa-apa, bahkan yang didapat adalah neraka jahanam, dan dia akan terusir, kurang lebih seperti itu. Ini cara berpikir orang beriman yang dituntun oleh Al-Quran, Ibu. Yang namanya hidup, ketika seseorang itu mengakui beriman, maka dalam rukun iman itu ada yang namanya iman kepada hari akhir. Nah, ketika kita beriman kepada hari akhir, itu Al-Quran sudah menjelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya hari akhir itu artinya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Makanya apa sih yang menjadikan seseorang itu berat untuk melakukan amalan akhirat? Nah, ini yang harus kita renungkan, Bu. Yang menjadikan orang itu berat untuk melakukan amalan akhirat karena kitanya tidak yakin dengan akhirat. Seakan-akan hidup ini hanya sekarang. Itu masalahnya. Makanya kita hidup itu harus banyak-banyak merenung, banyak-banyak berpikir kan gitu tentang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini kalaupun melakukan amalan akhirat, ini kan tadi rumusnya itu, kita ini berat melakukan amalan akhirat karena tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Kalaupun melakukan amalan akhirat, ya kan, kalau tadi kan nggak mau nih, ini ngelakuin gitu, mau ngelakuin, pinginnya buat di dunia. Kalau sholat duha biar rezekinya
gampang kan begitu. Pokoknya semua biar kan begitu. Nah sementara kita ini kan sudah dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang namanya ibadah itu apa sih? Apakah ibadah itu sholat? Apakah ibadah itu puasa? Apakah ibadah itu ngaji? Ya belum tentu disebut ibadah. Ibu datang ke sini nih duduk ngaji, belum tentu ibadah. Jadi kita harus ngerti nih masalah ibadah ini. Ibu sholat misalnya, sholat malam, sholat duha, oh saya udah ibadah, belum tentu. Jadi yang namanya ibadah itu melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya karena ngejalanin perintahnya. Kalau kita karenanya lainnya bukan ibadah namanya. Kita ini kan karena tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan kehidupan dunia. Kenapa, Bu? Terkadang dalam urusan dunia, bukan terkadang, kita lihat orang-orang kafir lebih maju dalam urusan dunia. Karena orang kafir lebih menekuni, lebih menjalankan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan urusan dunia. Emang kalau urusan dunia bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau urusan dunia itu yang paling pertama itu nggak boleh malas. Islam itu sangat tidak menyukai orang yang malas. Makanya kalau orang zaman dulu itu gampang melihat kehidupan itu. Yang namanya hidup itu kan Allah mengatur alam raya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengatur sekalian alam kan. Kalau orang dulu kan gampang. Hidupnya itu ringan gitu. Gak pernah macam-macam, sekedar datang ke kebun, nancebin anuan singkong, anuin jagung dengan sekedar mengucap bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, tumbuh singkong, tumbuh jagung, terus hidup dengan keberkahan. Karena kalau orang-orang dulu benar-benar menjalankan kehidupan itu murni untuk ibadah. Kalau kita kan sekarang dengan aturan-aturan kita sendiri. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan, yang namanya ngaji itu kan merubah pola pikir. Jadi cara berpikir. Jangan sampai kita ini ngerasa udah beriman, merasa ibadah kita banyak, tahu-tahu nanti di akhirat jadi orang merugi. Emang ada yang begitu? Ya banyak. Quran kan udah ngabarin. Jadi ada orang itu datang nanti, dia bingung, kok amalan saya nggak ada, sholat saya kemana, puasa saya kemana, sedekah saya kemana, kan begitu. Sementara Allah itu menghukumi seseorang itu dengan hujahnya, dengan keadaannya. Lah kan dulu udah dikasih. Lu sholat duha udah gua kasih, lu sedekah udah gua kasih kan dulu. Pingin dihormatin orang, pingin disebut orang kaya, pingin disebut orang baik, kan begitu. Nah ini yang harus kita telaah, kita teliti dalam melangkah sejauh mana niat kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan rezeki, ibu sekali lagi, yang namanya rezeki itu, makanya nih coba kalau ibu ngeliat orang kaya duitnya banyak, tanya itu rezeki dari mana, itu duit yang banyak dari mana, misalnya kan begitu. Kalau kata dia ini rezeki saya dari Allah, Allahnya ngasihnya kapan, ngasihnya seperti apa. Kan yang namanya saya misalnya dari Ustadz Iril, kan harus tahu kapan Ustadz Iril ngasihnya, seperti apa yang dikasihnya. Jadi ini harus, dalam masalah ini aja kita harus paham ibu. Rezeki itu yang disebut rezeki dari Allah itu emang milik Allah. Ini dunia milik siapa? Apakah ada satu aja item, satu unsur
di alam raya ini yang bukan milik Allah? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ketika alam raya ini milik Allah, kemudian ibu punya suami, suami itu dari siapa? Dari Allah, karena punya. Tapi kalau misalnya ibu nggak mau sama suami ibu, mencela misalnya, nggak senang, kira-kira dapat nggak itu suami? Ya nggak dapat. Kita kan dapat suami itu kan hasil saling senang, ya kan? Kita senang, kemudian pasangan kita senang. Itulah yang dikatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena hasil puji kita antara suami muji istri, istri muji suami, akhirnya lahir apa? Lahir yang namanya anak. Sama kita juga dalam kehidupan dunia begitu. Kita melangkah dengan bismillah, alhamdulillah, mau ikhtiar usaha, ya kan? Nah itu dengan puji Allah, ntar insya Allah ada rezeki, ada yang dihasilkan. Cuman ya itu tadi, harus dengan saling memuji. Jadi kalau yang namanya urusan rezeki udah disiapin kita ini, cuman terkadang caranya aja, ya kan? Apanya? Caranya. Kadang-kadang kita ini kan rajin melanggar aturan Allah. Kalau ngomong, ya Allah biar rezeki saya lancar, doanya kan begitu, perilakunya, niatnya. Nah hidup itu ibu yang namanya iman itu kan tasdikun bil qalbi, ya kan? Jadi membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Kita ini hidup harus bisa menyatukan yang tiga ini. Jadi yang tiga itu harus jadi satu, antara iktikad, ucapan, dan perilaku. Ketika kita nggak mengucap ya Allah juga, Allah udah pasti ngasih jalan itu. Karena tekad, ucapan, dan perilaku kita hanya kepada Allah. Kadang ya Allah biar anak saya soleh, ini nggak pernah diajarin, nggak punya ditenteng ke pengajian, ya kan? Nah, kayak begitu. Jadi cobalah kita bisa kalau misalnya rezeki kita sekarang dianggap susah gitu, antara doa kita, keinginan kita dengan sikap kita ini udah sesuai apa belum? Jadi kalau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya jauhi. Kalau yang diperintah jalanin. Kalau misalnya kita seperti itu, insya Allah yang ada nanti barokah, kemudahan dalam kehidupan kita. Sebenarnya hidup ini ringan. Kenapa dikatakan ringan? Karena kita ini kan yang namanya hidup itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sudah dibekalin segala sesuatunya. Tadi Ustadz Ilil udah nyebutin yang namanya di dunia ini kan ada yang udah disiapin, langsung tinggal nikmatin, ada yang harus diolah, kan begitu. Kalau yang namanya rezeki itu harus diolah, Bu. Makanya kalau hidup jangan malas, jangan malas. Ini kadang-kadang malas, kebanyakan baca WA aja, WA. Laki kagak ada, main motor aja. Coba dilihat, di pasar itu ada singkong. Singkong itu dipuji. Tahu nggak singkong dipuji? Dikupas, dibeli, dibikin getuk dengan ini ikhlas karena Allah, jual. Ntar itu jadi kehidupan. Orang kagak memuji sih hidupnya, maunya baca WA aja. Jadi jangan salahin Tuhan kita. Kita ini hidup udah dibekelin. Orang-orang kafir itu udah bisa menikmati peradaban, setiap perubahan. Lah kita nikmatin singkong aja udah susah. Kalau orang dulu kan singkong harus nanam dulu. Lah kalau kita tinggal ke pasar, nggak nyangkul nggak apa, itu satu peradaban. Orang dulu ibu kalau pingin makan singkong harus nanam. Kalau sekarang tinggal beli. Perubahannya udah rubah nggak? Udah berubah. Nah cuman ini dijadikan, ini kan semua punya Allah ini, yang suruh diatur oleh kita dengan cara memuji Allah. Ini kadang-kadang ya itulah. Makanya saya itu kadang-kadang ada gitu ya orang
yang datang mengeluh begini-gini. Kadang kita kan bingung mau nolongnya. Orang kita nggak punya apa-apa. Yang punya semua pertolongan Allah. Cuman kan pertolongan itu mau datang bagaimana? Kalau kitanya jauh dari aturan Allah. Makanya hidup itu kan harus bisa memasrahkan diri kepada siapa? Saya tanya, harus bisa memasrahkan diri kepada siapa? Nah, kepada Allah. Ada caranya. Apakah kita masrahkan diri kepada Allah itu, ya Allah mudah-mudahan ini, ya Allah sabar pasrah aja kepada Engkau. Lalu kagak masrahin juga sama gue, emang lu punya gua, gak usah dipasrahin juga, ngapain pakai ngomong begitu. Jadi yang namanya masrahin diri kepada Allah itu dengan menjalankan hukum Allah. Kita pasrah kepada Allah, ya Allah saya ini pingin jadi istri yang solehah kan buat suami saya. Berpasrah diri kepada Allah dengan menjalankan ketentuan sebagai istri solehah. Itu yang namanya masrahin. Kalau kata Ustadz, suami kalau pagi tanya mau ngopi apa enggak, bikinin, mau diminum mau kagak terserah dia, kan begitu. Ini kadang-kadang kan bikin kopi enggak diminum ngedumel. Lah itu masrahin dirinya kagak kalau begitu namanya. Jadi ingat, masrahin diri kepada Allah itu dengan menjalankan hukum Allah. Jadi memasrahkan diri kepada hukumnya, begitu. Ya kalau masrahin diri kepada Allah, bagaimana orang kita memilik Allah? Paham ya Bu ya? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti semakin paham, sedikit-sedikit kita dandanin lah bareng-bareng. Yang jelas yang harus menjadi keyakinan dalam kehidupan kita ini bahwa kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia. Jadi kalau misalnya kita meyakini itu semua, ibu misalnya di dunia cuman rumahnya pas-pasan, duit pas-pasan, tapi kalau kita meyakini bahwa akhirat itu lebih baik, tetap aja kita itu akan bahagia walaupun hidup di rumah sempit, tapi kita masih bisa bangun malam untuk mengingat Allah, masih bisa melaksanakan duha untuk taat kepada Allah. Tapi kalau orang yang nggak ngerti kehidupan akhirat, ibu nggak yakin, hidup di tempat yang sempit, udah duha, udah puasa, bangun malam, ya Allah saya udah begini aja hidup masih begini-gini, nah begitu. Tapi kalau orang yang tahu dengan kehidupan akhirat, maka dia akan selalu bahagia ketika dia bisa beribadah kepada Allah. Tahu ibu rumahnya Rasulullah nggak? Dalam keterangan kan disebutin rumah Rasulullah itu rumahnya sempit, bahkan Rasulullah itu pernah perutnya diganjel. Kalau bangun tidur, kalau kata Aisyah itu Rasulullah itu kelihatan di pipinya bekas anuan pelapah korma. Nah kalau kita kan tidur, ya makan apa aja ada, tidurnya di kasur, di rumah masih beringsang. Kalau Rasulullah baiti janati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Ya karena yang ada akhirat. Nah kalau kita kan sekarang, kalau rumah kita jelek malu, merasa nggak punya harga diri. Aduh rumah saya ini malu. Jadi kadang-kadang menempatkan malu aja udah salah. Karena apa? Karena nggak tahu diri. Nah kita nggak tahu diri, kenapa? Karena nggak ngaji diri. Jadi diri ini harus bagaimana? Siapa kita ini kan harus dikaji. Kalau orang udah ngaji diri, bakal tahu diri. Kalau udah tahu diri, punya harga diri kan. Ini kadang-kadang nempatin malu aja salah kita ini. Makanya orang kalau kita nggak beriman, ibu nggak ngerti cara berpikir orang beriman. Ibu punya duit banyak jabatannya tinggi, tetap aja Bu otaknya mules. Kalau kata sama yang mules bukan perut, kalau perut mules mah gampang Bu obatnya, ya kan? Kalau perut mules mah udah gampang, udah minum aja tuh entrostop udah selesai. Lah kalau otak mules repot Bu.
Jadi kita kalau nggak ngaji tuh otaknya mules. Makanya coba ibu kalau ngaji nih ngeliat orang otak-otak mules itu udah kita bingung kadang-kadang mau bagaimana ngelihatnya. Maksudnya bingung itu bukan bingung kitanya, kita bingung ngeliat dia kok bisa gitu. Padahal hidup ini cuma begini-gini doang, ringan sebenarnya. Cuman karena dia otaknya mules ya begitu. Mau jadi otaknya mules? Ya ngaji yang bener. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, abdikan diri kita dalam kehidupan ini sejak karena mengharap ridho pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tilkan ya wa bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ladarajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.